Sandiwara Lovers mempersembahkan sandiwara audio dengan judul Tugas Berbahaya. Naskah, Teknik dan montase oleh Ardinal Purbowo. Kali ini didukung oleh para pengisi suara. Bowo sebagai Arga, Agung Maradona sebagai Zoma, Sigit Swastika sebagai Yoro, Jaka Lelana sebagai Jaga Bumi, Widodo sebagai Gajah Ireng, M. Taufik sebagai Jaka Abang, Fatwa sebagai Gaka Tapa, Fitria Azahra sebagai Wulan, Sonia Ebin sebagai Sarti, Asturi sebagai Nini Rawu. Pengantar cerita Widya Smoro. Selamat mendengarkan. Jangan ganggu anakku berdebah. Anakmu yang cantik ini aku ambil dulu Baginda Raja Bumi sampai kau menyerahkan tahtamu sepenuhnya kepadaku. Selamat tinggal. Ya. Apa yang harus kulakukan, Panglima Gajah Ireng? Apakah aku harus menyerahkan tahtaku? Dan ataukah anakku yang akan jadi korban? Katakan, Panglima, apa yang harus kulakukan? Baginda, jangan putus asa terlebih dahulu. Kakak seperguruan hamba biasa menangani masalah seperti ini, Baginda. Oh, betulkah, Panglima? Lalu, siapa dia? Dia dijuluki pendekar tangan akhirat. Jagat Dewa Batara. Betulkah dia kakakmu, Panglima Gajah Ireng? Benar, Baginda. Keberadaannya sangat sulit untuk dicari. Hamba harus berkelana lebih jauh untuk mencarinya. Memang, pendekar seperti itu sulit dicari keberadaannya. Tapi hanya dialah yang bisa menandingi si Soma, si pendekar dakar pencabut roh. Apabila Baginda mengizinkan, hamba akan pergi sekarang juga untuk mencarinya. Baiklah, Panglima. Kuizinkan kau untuk mencarinya. Berangkatlah, Panglima. Restuku bersamamu.
Kakang, apakah malam ini kau akan jaga lagi? Iya, Sarti. Bapak Kepala Desa menghendakiku untuk jaga malam lagi, dan aku tak dapat menolaknya. Segitu gentingkah desa ini? Sampai Kakang Yo harus ikut berjaga setiap malam. Bahkan, pedang kesayangan Kakang ikut dibawa juga. Iya, Sarti. Si cakar pencabut roh itu sudah berkentayangan setiap malam. Dan ribuan orang telah diserangnya. Aku sendiri pun tidak tahu apa aku bisa mengatasinya atau tidak. Atau aku menjadi korban keganasan penjahat itu. Jangan pergi, Kakang. Dia terlalu berbahaya. Para pendekar istana saja tak dapat melumpuhkannya. Apalagi Kakang. Hei, sejak kapan kau meragukan kemampuanku? Oh, maaf Kakang. Bukan maksud Dinda menyepelekan kemampuanmu dalam bertarung. Hanya saja aku takut kehilangan Kakang. Tenang, Dinda. Aku janji akan kembali dengan selamat. Yang penting, kau harus berhati-hati saat aku sedang pergi. Dan kau tahu kan harus kemana saat kau terancam bahaya? Iya, Kakang. Aku tahu. Aku harus mengendap-endap pergi ke lumbung. Karena di sana, kau sudah menyiapkan ruang bawah tanah untuk berlindung. Ingatanmu masih tajam saja, Sarti. Itulah alasanku untuk menikahimu. Kakang ini mulai dia ngerayunya. Sudah. Pergi sana. Aku akan menunggumu. Baiklah, Sarti. Aku pergi dulu ya. Kemana nih adik Yoro? Sudah selarut ini masih belum datang. Tenang Kakang Jaka, Yoro pasti akan memenuhi janjinya. Toh kepala desa sendiri yang meminta kepadanya dan dia menyanggupinya. Ya, aku tahu. Adik Yoro selalu menepati janjinya. Hanya saja aku meragukannya ketika Sarti melarangnya pergi. Karena aku tahu Sarti sangat menyayangi adik Yoro. Kau cemburu ya Kakang? Andai saja waktu bisa kembali, mungkin aku bisa membujuk Yoro untuk tidak menikahinya. Kalau aku tahu kau juga menyukainya. Hus, bicaramu ngawur sekali adik kakak apa? Sudahlah, itu kan masa lalu kita waktu masih muda dulu. Dan sekarang, Sarti memang sudah berjodoh dengan adik Yoro. Tapi sebenarnya kalau Kakang mau jujur saja, sewaktu kita di Padepokan Wanalaya dulu, pasti Yoro akan mengalah untuk Kakang. Apa? Mengalah? Tidak. Aku tidak mau jadi pemenang tanpa adanya perjuangan. Ya, sekalipun adik Yoro mengalah, lebih baik aku kawin dengan sapi atau kerbau betina saja. Aku tidak mau memenangkan hati Sarti hanya karena dikasihani. Maaf Kakang Jaka, aku datang sedikit terlambat. Sedikit terlambat? Lihat nih tanganku bentol-bentol digigit nyamuk. Gara-gara menunggu kau di sini dari tadi tahu. Ya sudah, aku kan sudah minta maaf tadi. Maafmu itu baru bisa aku terima kalau kau mentraktir aku wedang tubruk di warung Mak Lolo. Ih, dasar kau ini. Saudara seperguruan atau rentenir sih? Sudahlah, ayo cepat. Rombongan pemuda desa sudah menunggu kita untuk ronda. Ayo cepat. Mau kemana kalian, pendekar-pendekar sok jagoan? Berdebah. Rupanya kau sudah mengintai desa ini dari tadi. Sekarang, tamatlah riwayatmu. Biar aku yang hadapi Kakang. Aku juga sudah muak dengan si cakar ayam ini. Ayo maju semuanya sekalian. Biar aku tidak susah-susah membereskan kalian semua. Ayo maju semuanya. Yeah. Adik kakak. Gila. Soma si cakar pencabut roh berhasil menumbangkan adik kakak Tapa tanpa perlawanan sama sekali.
Sungguh luar biasa kecepatannya. Sekarang tinggal kalian berdua. Apakah ada pesan terakhir dari kalian, ha? Sekalipun nyawaku harus habis di tanganmu, aku tidak akan pernah mundur. Ayo Yoro, kita serang si sombong ini bersamaan. Siap, Kakang. Bagus, akhirnya kalian maju bersamaan. Nampaknya aku mendengar ada pertarungan. Oh, itu dia Soma. Nampaknya ada dua pendekar yang bertarung dengan Soma. Aku harus membantunya. Wah, rupanya ada bala bantuan lagi ya. Aku suka dengan pertarungan yang mengasihkan ini. Soma, cepat serahkan Putri Wulan padaku, atau nyawamu berakhir di sini. Rupanya kau tercenguknya Raja Bumi ya. Berdebah, nampaknya kamu punya nyawa rangkap ya. Ayo, kita buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Jurus cakar pencabut roh. Dasar pendekat-pendekat bodoh, akan kukuliti kalian biar menjadi pajangan di dinding istanaku. Pedebah, siapa yang sedang mengerjaiku ini? Kakiku menempel di tanah ini. Kekuatannya hampir sama denganku. Aku akan menggunakan kekuatan tertinggiku. Habislah kita. Ternyata si Soma tidak bisa dianggap remeh. Tidak main-main. Baginda, maafkan aku. Aku telah gagal untuk menjalankan tugas ini. Hei, kenapa si cakar ayam itu? Wajahnya seperti berkeringat, seperti sedang mengeluarkan tenaga dalam. Benar. Rupanya dia sedang melawan sebuah kekuatan besar yang menghalanginya. Baiklah, kalian kocok-kocok si Jaga Bumi jika kalian ingin mengambil Putri Wulan. Aku tunggu di istanaku di lereng Gunung Semeru. Baiklah, aku akan pergi dulu. Hiya! Hampir saja nyawa kita hilang. Hampir saja kulit kita akan dijadikan hiasan oleh si Soma itu di istananya. Mungkin itu jebakan untuk menghabisi kita semua di sana. Kalian dengar tadi? Dia menunggu kita di istananya. Tidak. Bukan kita yang dia harapkan. Akan tetapi, seseorang yang telah menahannya tadi. Siapapun Kisanak, keluarlah. Kami sangat berterima kasih
atas bantuan Kisanak kepada kami. Kakang Arga. Syukurlah Kakang. Syukurlah. Aku bisa menemukan Kakang di sini. Apa kabarmu, Panglima Gajah Ireng? Tak usahlah memakai peradatan segala. Kakang, aku diutus oleh kerajaan. Karena kerajaan dalam keadaan genting. Putri Wulan diculik oleh si Soma itu. Tenanglah adik Gajah Ireng. Ceritakan dari awal agar aku bisa menolongmu dengan tepat. Maaf Kisanak-sanak sekalian, kalau boleh saya memberikan penawaran dan saran, bagaimana kalau permasalahan ini kita bicarakan di gubukku saja, sembari minum arak sebagai tanda perkenalan dan ucapan terima kasih telah menolong kami. Tawaranmu boleh juga Kisanak. Kebetulan dari tadi aku merasa kedinginan di sini. Ayo Kisanak, jalannya lewat sini. Pendekar penumpas kejahatan, berjuang menumpas kejahatan, bahu-membahu memberantas angkara murka, tugas berbahaya, tugas kami para pendekar. Mari silakan masuk Kisanak. Maaf, tempatnya sangat sederhana. Sarti, tolong ambilkan arak di gudang penyimpanan. Baik, Kakang. Ayo Kakang Jaka, silakan diminum. Terima kasih Sarti. Maaf, kalau aku telah mengganggu tidurmu. Tak masalah. Justru aku tak dapat tidur kalau Kakang Yu pergi. Kalau di rumah, baru aku bisa tidur dengan tenang. Wah, kalian pasangan yang sangat serasi. Sudah berapa lama kalian menikah? Ya, sudah 2 tahun ini Kakang Arga. Tapi jangan tanya punya anak berapa ya. Tanpa ditanya pun, kami tahu kalian selalu berdua di sini. Tapi tak apalah, punya anak pun tidak jadi masalah. Yang penting, kalian berdua saling menyayangi. Sudahlah, jangan dibahas terus. Kasihan ini Kisanak yang ada di sebelahku ini jadi memerah wajahnya. Aku? Tidak. Aku kebanyakan minum arak tadi. Jadi agak mabuk sedikit. Jangan dimasukkan hati, aku hanya bercanda saja. Sayang, temanmu yang satu itu tak dapat diselamatkan. Sial sekali nasib si Gagah Tapa. Apalagi dia sekarang sebatang kara. Sudahlah adik Yo. Sampai di situ akhir perjalanannya. Kita harus balaskan dendamnya. Agar arwahnya tenang di sana. Jangan bicara balas dendam dulu. Masalahnya, bisakah kita menembus istananya? Dan yang paling penting, bagaimana caranya merebut Putri Wulan? Baru kita bicara balas dendam. Aku yakin, asalkan Kakang Arga bersama kita, pasti bisa mengalahkan si Soma pendebak itu. Jangan terlalu mengandalkanku, karena Soma memiliki sihir hitam yang sangat kuat.
Dengan sihir itu dia dapat melipat gandakan tenaga dalamnya. Dan mungkin aku tak ada apa-apanya. Maksud Kakang Arga bagaimana? Soma selalu bergentayangan di malam hari, dan ia selalu menculik gadis-gadis. Kau tahu, itu adalah sumber untuk meningkatkan kemampuan ilmu sihirnya. Apakah gadis itu yang menjadi sumber kekuatan Soma? Atau ada hal yang lain? Itulah yang harus kita selidiki dulu sebelum kita menggempur istananya. Pantas saja dia memberitahukan tempat persembunyiannya. Mungkin dia yakin bisa mengalahkan kita semua di sana. Ya, itulah sebabnya kenapa aku tadi tidak memunculkan diri. Karena jika ia mengetahui keberadaanku, maka aku tidak bisa bebas mencari dan mengetahui kelemahannya. Lalu, apa rencana kita selanjutnya? Kalian di sini dulu, dan aku akan menyamar menuju ke desa lain untuk mengetahui keberadaannya dan apa yang ia sedang cari. Ya, aku setuju. Mari semua, kita habiskan arak ini dulu, lalu kita berpura-pura melakukan kegiatan seperti biasa, sambil menunggu Kakang Arga kembali. Setuju. Mari kita bersulang untuk rencana kita. Soma, kenapa kau baru datang? Mana gadis perawan yang kau janjikan itu? Maafkan aku, Nini Rau. Tadi ada yang mencoba-coba menghalangi perjalananku. Apa? Menghalangimu dan kau gagal melaksanakan tugasmu? Bukannya gagal, Nini. Tapi sedikit ada hambatan. Dasar murid bodoh. Ini rasakan akibat tidak menjalankan tugasmu dengan baik. Hiat! Ampuni aku, Nini. Dia begitu hebat sehingga aku melarikan diri. Apa? Ada orang yang dapat menandingi kesaktianmu itu, ha? Siapa dia? Cepat katakan kepadaku. Aku tidak tahu, Nini. Makanya aku pancing mereka ke sini supaya aku bisa langsung menghabisi. Kau tidak sedang berbohong, kan? Aku bersumpah, Nini, demi demit yang ada di muka bumi ini. Baiklah, aku percaya dengan omonganmu. Nanti, jika persembahanmu sudah lengkap, maka kau akan kutambah lagi ilmu sihirmu 5 kali lipat dari sekarang. Terima kasih, Nini. Sekarang istirahatlah. Besok malam segera carikan gadis perawan yang lahir di bulan purnama. Baik, nih. Aku pamit dulu. Hei, mau kemana kau? Mau menemui permasyuriku, Putri Wulan ini. Baiklah, tapi jangan terlalu lama dan jangan sentuh dia sedikit pun sampai kau berhasil mencari penggantinya. Jika tidak, dia akan menjadi korban persembahanku. Mengerti? Iya, Nini. Aku mengerti. Mau apa kau kesini, Jahanam? Cepat lepaskan aku. Atau apa, sayangku Dinda Wulan? Atau seluruh pasukan dari kerajaan ayahku yang akan menyerang tempat ini dan memancungmu, tahu? Aku takut, sayang. Tapi tak mengapa, yang penting aku berada di sampingmu. Kehilangan nyawaku pun aku rela, sayang. Jahanam, sempat-sempatnya kau merayuku. Cuy,
aku jijik sekali padamu. Dengarkan, Dinda Wulan. Aku sedang berusaha menyelamatkanmu agar kau tidak menjadi korban tumbal terakhir dari ilmu guruku yang ingin menjadi awet muda. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku. Lebih baik aku mati daripada hidup tetapi harus menjadi permaisurimu, Jahanam. Sekarang kau bisa bilang begitu. Tapi nanti kalau kau sudah bersamaku, kau akan merasakannya, Dinda, dan akan bahagia sekali. Itu dia Soma. Pasti dia ingin menculik gadis di desa ini. Tapi yang seperti apa? Itu yang harus aku selidiki. Baiklah, aku akan mengikutinya. Hup, hiat, hup. Akhirnya aku bisa menculik gadis lain lagi yang diinginkan oleh Nini Rao. Aku sudah tidak sabar ingin menikahi Putri Wulan dan menjadi permaisuriku. Siapa yang menghalangiku lagi? Baiklah, akan ku habisi dia di sini sekarang. Berdebah, dia malah melarikan diri. Kalau aku tidak teringat akan tugas dan ini Rao, akan ku kejar dan ku habisi dia. Mana gadis itu? Oh, itu dia. Hei gadis, aku akan membawamu ke Gunung Semeru. Kau sudah ditakdirkan di sana. Soma, kaukah itu? Benar nih. Ini aku Soma. Aku sudah melaksanakan tugas darimu ini. Ini gadis yang kau pinta. Gadis? Apa matamu rabun? Lihat, itu adalah kambing betina, tahu? Rupanya aku terkena sihir. Kau ini ya, sudah keterlaluan. Ya sudah, bawa Putri Wulan untuk tumbal berikutnya. Jangan nih, aku akan mencari gadis lagi yang kau pinta. Kau mulai menentang perintahku, Soma? Baiklah Nini, aku akan bawa Putri Wulan untuk dijadikan persembahan. Ini Putri Wulan ini siap untuk dijadikan persembahan. Dasar bodoh, itu yang kau gendong batang pisang. Apa? Berdebah, ada yang menyihir aku lagi. Ada yang mengerjai aku lagi. Akan ku kejar dia, awas. Akan ku cabik-cabik kau. Heh, mau kemana kau Soma? Aku akan mengejar berdebah itu nih. Akan ku cincang dia. Bodoh, dia sedang memancing kita, tahu? Bagaimana Nini bisa tahu? Karena otakku kupakai. Tidak seperti kau, mudah tertipu. Rupanya dia sudah tahu keberadaan kita. Dan dia memiliki ilmu sihir yang lumayan. Tapi, aku tak gentar sedikit pun. Karena akulah penguasa sihir hitam di jagat ini. Lalu, rencana kita bagaimana nih? Masalah persembahan, kita bisa tunda dulu. Mungkin kita harus mengulang lagi dari awal. Jadi, aku harus mencari 17 gadis lagi untuk dijadikan persembahan. Kenapa? Kau tidak mau melakukannya?
Atau kekuatanmu akan kuambil lagi? Tidak nih, aku siap. Bagus. Sekarang kita tunggu saja. Cepat atau lambat, dia akan kembali ke sini untuk menemui kita. Sekarang, buatlah perangkap di sekitar sini, agar mereka tidak mudah memasuki istana kita. Baik nih. Kakang Arga sudah kembali. Apakah Kakang baik-baik saja? Seperti yang kau lihat, sobat. Hei, kemana yang lain? Akhirnya kau kembali juga, Arga. Tuh, Panglima Gajah Ireng sedang menyiapkan beberapa kuda untuk perjalanan kita. Bagus, sebaiknya kita berangkat sekarang. Nanti dalam perjalanan aku ceritakan semuanya. Baik, aku siapkan ransum kita dan aku pamitan dulu dengan Sarti sebentar. Jangan terlalu lama pamitannya, adik yo. Istirahat di sini saja. Sepertinya kuda kita mulai kelelahan. Baiklah, kita istirahat di sini. Ini tadi Sarti membawakan bekal makanan untuk kita semua. Wah, kalau Sarti yang masak, pasti nikmat. Ayo, kita habiskan. Kau belum tidur, Kakang Arga? Belum, adik Gajah Ireng. Tapi jika kau sudah mengantuk, tidurlah. Biar aku yang berjaga duluan. Aku juga belum mengantuk, Kakang. Oh iya, bolehkah aku tanya sesuatu? Kau mau bertanya apa? Kenapa dulu guru mengusirmu, Kakang? Ceritanya cukup panjang. Tak apa. Kalau kau tidak mau cerita, pasti hidupmu sangat berat ya. Ya, semua itu berawal dari kesalahanku yang tak mungkin bisa dimaafkan guru. Menurut teman-teman di sana, kau telah gagal melaksanakan tugas dari guru. Ya, benar. Aku telah gagal melaksanakan tugas. Dulu guru sangat mempercayaiku karena aku sangat berbakat dan giat berlatih. Lalu guru menyuruhku untuk bersemadi di salah satu gua di dekat pantai tersebut selama 40 hari. Apakah kau berhasil mengerjakannya?
Tidak, di hari ke-30 tiba-tiba datang seekor naga dan mengganggu semediku. Lalu aku bertarung dengan siluman naga itu habis-habisan, hingga akhirnya dia kalah. Karena aku kesal, aku minum darahnya. Aku kesal sekali karena semediku gagal gara-gara siluman naga itu. Lalu, apakah guru tahu tentang cerita itu? Iya, setelah ku ceritakan semuanya, justru guru marah besar padaku. Ternyata siluman naga itu adalah peliharaan guru. Dan guru memerintahkan siluman naga itu agar mengganggu semediku untuk menguji keteguhanku. Lalu, apa yang Kakang lakukan? Aku segera berlutut dan memohon maaf pada guru. Dan guru memukuliku habis-habisan. Tapi ada yang aneh dalam tubuhku. Aneh bagaimana, Kakang? Ya, walaupun guru sudah memukulku habis-habisan, tapi aku masih bisa bertahan. Bahkan aku merasa tenaga dalamku bertambah berkali-kali lipat. Dan akhirnya guru menyadari bahwa kekuatan siluman naga itu menyatu ke dalam tubuhku. Jadi, kekuatan naga di dalam tubuhmu campur dengan ilmu guru, Kakang? Benar, Adik Gajah Ireng. Bahkan ketika aku sedang tertidur, sepertinya guru sedang mengajari ilmu sihir padaku. Berarti, guru sudah tidak marah padamu, Kakang Arga? Entahlah, Adik Gajah Ireng. Sampai sekarang aku masih belum berani menemui guru. Sekarang, guru pasti bangga padamu, Kakang. Pertama, kau telah menjadi pendekar nomor wahid. Dan yang kedua, kau selalu menegakkan keadilan, selalu membela kebenaran, dan selalu membela kaum-kaum yang lemah, Kakang. Itu menurutmu. Aku kenal guru seperti aku mengenal ayahku sendiri. Jadi aku sangat mengetahui tabiatnya. Satu hal yang ingin aku lakukan hanya mengamalkan ajaran kebaikannya, agar penyesalanku ini tidak kubawa sampai ke liang lahat. Sudahlah, Kakang. Nanti biar akulah. Aku yang akan memberikan penjelasan kepada guru. Aku yakin guru pasti akan memaafkanmu. Terima kasih, Adik Gajah Ireng. Sebaiknya kita tinggalkan kuda kita di sini. Baiklah, toh kita tinggal melewati jembatan itu saja. Itu bukan jembatan, itu perangkap. Lihat ini. Waduh. Lalu, bagaimana caranya kita melewati jurang ini, Kakang? Pakai akal dan kekuatan kita, Panglima. Lihat ini. Kakang Jaka, tolong lemparkan ranting itu. Mungkin aku membutuhkan 3 kali lemparan. Baiklah, Dikio. Aku siap. Luar biasa. Yoro memang luar biasa. Dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat sempurna.
Sungguh pertunjukan yang menakjubkan. Bagaimana adik Gajah Ireng? Kalian memang pendekar yang baik. Luar biasa. Kalian akan aku bawa ke istana. Dan kita akan berjuang bersama-sama untuk melindungi kerajaan ini. Kau bisa melakukan itu, adik Gajah Ireng? Aku tidak terbiasa melakukan seperti yang mereka lakukan, Kakang. Lebih baik, aku akan cari jalan memutar saja. Sudahlah, tadi aku melihat Yoro membawa tali. Sepertinya dia akan membentangkan tali itu ke sini untuk kita lewati. Sungguh, mereka pendekar sejati. Akhirnya, sampailah kita dengan selamat di gua ini. Tak kubayangkan, jika aku membawa pasukanku, mungkin sudah habis meregang nyawa di sini. Semuanya. Ya, tapi ini masih awal. Tantangan terbesarnya justru ada di sini. Baiklah, aku yang masuk duluan dan memancing mereka keluar dari persembunyiannya. Tunggu Yoro, sepertinya Panglima Gajah Ireng memiliki siasat yang lebih baik. Sudahlah adik Yo, serahkan tugas ini padaku. Akan kuporak-porandakan seluruh gua ini. Pukulan badai menghajar gunung. Ya, ya. Memang, kekuatan seorang panglima sungguh luar biasa. Akhirnya kalian bertiga muncul kembali di sini. Bertiga? Loh, Kakang Arga? Cepat berikan Putri Wulan padaku. Atau kau yang akan menyesal. Baiklah, asalkan kalian bisa melangkai mayatku. Ya. Rasakan ini, hembusan angin pencabut roh. Ya. Rasakan ini. Tebasan pedang pembelah angin. Hup, hiya! Boleh juga ilmumu, pendekar angkasa. Tapi itu belum seberapa. Akan kubuat kepalamu menggelinding menuruni lereng Gunung Semeru ini. Tak perlu basa-basi pendekar cekar ayam. Ayo, lawan aku dulu. Hup. Jurus tusukan pedang pembelah bulan. Ya! Acara ini didukung oleh Indonetra Radio. Jadi, kamu-kamu tunanetra Indonesia yang kreatif bisa ikutan mengisi suaranya dengan cara menghubungi di WhatsApp 085 867 04 2828. Juga menerima untuk sponsorship, iklan, dan endorse. Hubungi di 085 867 04 2828. Indonetra Radio, radionya kita semua. Akhirnya,
kau datang juga pendekar akhirat. Aku sudah mulai menebak. Ternyata kau di belakang semua ini, Nini Rawu. Dan kau selalu menghalangiku, bocah tengik. Ayo serigala jantanku, serang dia, serang dia, serang dia. Serang dia, singa jantanku, singa jantanku, singa jantanku, singa jantanku. Aku harus keluar dari tipuan sihir Nini Rawu ini. Pukulan naga langit penghancur sihir. Berdebah, dia malah lari. Tapi aku yakin dia sedang terluka. Dan lukanya dia mungkin berpengaruh dengan kekuatan Soma. Aku yakin kekuatan Soma akan berkurang dan ketiga temanku dapat mengatasinya. Semoga. Sebaiknya aku langsung kembali ke sana. Sekarang mampuslah kalian. Sekarang terimalah jurus pamungkasku. Jurus cakar pencabut roh. Kenapa ini? Kenapa tenaga dalamku seperti melemah? Kenapa si Soma? Kenapa dia terlihat kebingungan? Ini saatnya jadi penghabisan, Kakang. Rasakan ini. Jurus pedang pembelah bumi. Iya. Sekarang giliranku. Ya, pukulan badai penghancur gunung. Ya. Lihat itu. Soma dicengkeram oleh burung Raja Wali Raksasa. Ayo, kita kejar. Tak usah dikejar, itu gurunya yang menjelma menjadi Raja Wali Raksasa. Kau dari mana saja, Kakang Arga? Aku langsung menemui gurunya Soma, yaitu Nini Rawu. Tapi dia hanya terluka dan segera melarikan diri, lalu menyelamatkan Soma. Pantas saja tadi. Soma kelihatan kebingungan. Apakah terlukanya sang guru berpengaruh pada kesaktian muridnya? Benar, rupanya Nini Rawu tidak serius melatih muridnya sendiri. Dia hanya meminjamkan kekuatan yang digunakan oleh Soma, bukan dengan tempaan-tempaan latihan. Sehingga ketika gurunya terluka, secara tidak langsung berpengaruh kepada muridnya juga. Lalu, di mana Putri Wulan? Tenang, Panglima, dia sudah aman dan kini sedang bersama Sarti. Kenapa kau tidak memberi tahu aku sebelumnya? Jika aku tahu, mungkin kita tidak perlu bersusah payah seperti ini. Ingat, Panglima, Soma telah mengancam kedudukan Paduka Raja Jagabumi. Jika kau tidak membereskannya, maka kau akan menyesal. Iya, maafkan aku, Kakang. Aku memang terlalu bodoh untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Sudahlah, sebaiknya kalian segera kembali dan antarkan Putri Wulan secepatnya. Lalu, apakah Kakang Arga tidak ikut dengan kami? Sudahlah,
sampaikan saja salamku untuk Paduka Raja Jagabumi. Nanti jika ada kesempatan, aku akan mengunjungi kalian semua. Hei, adik Gajah Ireng, jangan berlutut seperti itu. Bangunlah, hei. Aku mewakili istana, mengucapkan banyak-banyak berterima kasih padamu, Kakang Arga. Jika tidak ada bantuan Kakang Arga, mungkin sudah banyak jatuh korban atas kebiadaban Soma dan juga gurunya. Sudahlah adik Gajah Ireng, aku senang bisa membantu kalian. Dan jika suatu saat kalian membutuhkan bantuanku, jangan sungkan, aku pasti akan datang. Sekarang kita berpisah di sini ya. Jaga diri kalian baik-baik. Sungguh pendekar sejati, menolong tanpa pamrih. Kadang aku malu sendiri. Aku takut kehilangan nyawa karena takut kehilangan Sarti. Itu hal yang wajar, adik Yo. Nanti kau akan terbiasa menjadi pendekar, prajurit, dan mempunyai keluarga. Hamba mengaturkan sembah Baginda Raja Jagabumi, dan hamba kemari bersama saudara-saudara hamba. Terima kasih, Panglima Gajah Ireng. Kau telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua, Senopati Yoro dan kau Senopati Jaka Abang. Jasa kalian sangat besar terhadap negeri ini. Dan terima kasih kalian telah bergabung menjadi prajurit di negeri ini. Dengan adanya kalian, kerajaan ini semakin kuat. Tunggu ayah. Aku rasa masih ada yang kurang. Pada waktu itu, aku diselamatkan oleh seorang pendekar yang berwajah tampan dan bermata tajam. Dia menotokku dan menggendongku menjauh dari istana di lereng itu dengan cepat sekali. Seperti terbang melayang, dan tahu-tahu aku sudah berada di rumah penduduk. Itu kakak seperguruan hamba, Putri Wulan, yang biasa dijuluki pendekar tangan akhirat. Sayang, hamba tidak dapat membujuknya untuk ikut kemari. Tapi beliau telah menitipkan salam untuk Baginda Raja Jagabumi dan juga Putri Wulan. Sayang sekali. Padahal aku ingin mengucapkan terima kasih langsung dari mulutku sendiri. Sudahlah Ananda, suatu saat mungkin kalian bisa bertemu. Ayo Panglima, iringkan aku menuju ke alun-alun istana. Aku ingin bersenda gurau dengan rakyatku. Dan aku ingin juga menari di sana. Ayo Panglima. Sendika dawuh Baginda Raja. Demikianlah tadi Sandiwara Audio. Tugas berbahaya. Terima kasih atas dukungan-dukungan Anda. Anda bisa terus mendukung kreativitas tunanetra di channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di cerita yang akan datang.